Demi menjaga gengsi serta harga diri, manusia seringkali nekat melakukan beragam aksi berbahaya yang kerap berpotensi mencelakakan diri sendiri. Mulai dari wahana seluncur air yang bikin nyali ciut, hingga aksi parkur di atas bangunan dengan ketinggian ekstrim. Kali ini Cafe Plus 62 telah merangkum serba-serbi atraksi menguji nyali yang kengeriannya bikin merinding. Tak mau melewatkan kesempatan menguji keberanian diri, seorang pria dalam video berikut ini kedapatan nekat menjajal wahana seluncuran air yang benar-benar menguji nyali. Berbekal ban karet dan helm pelindung yang dikenakannya, pria pemberani itu pun mulai meluncur, melintasi wahana seluncur yang memiliki panjang di luar nalar. Bahkan dalam perjalanan spektakuler tersebut, pria itu juga melintasi hutan-hutan rimbun yang memang merupakan bagian dari jalur seluncur tersebut. Bagaikan komet, seorang penantang nyali yang memiliki keberanian di atas rata-rata ini terlihat sangat menikmati perjalanan speed riding-nya, melintasi pegunungan salju yang indah. Sambil meluncur dengan parasut yang ada di genggamannya, sepatu yang dipakai sang penantang nyali itu pun tampak memancarkan cahaya jingga dengan begitu elok. Wah, benar-benar seperti komet ya. Bukan selancar biasa, seorang pria berkaos hitam ini berhasil menguji kemampuan diri dengan berseluncur di antara gurun pasir yang licin, serta penuh dengan rintangan tak terduga. Meski begitu, berbekal jam terbang yang tinggi serta kemampuan diri yang mumpuni, pria tersebut berhasil meluncur dengan mulus serta menyuguhkan atraksi yang menghibur. Untuk mencari sensasi yang dapat memicu adrenalin dan menaklukkan batas diri, dua orang pria dalam video berikut ini tampak nekat melakukan aksi ekstrim. Satu di antara mereka tampak bergelantungan pada sebuah kerangka besi yang berada di atas ketinggian gedung, mengandalkan kekuatan otot tangannya yang luar biasa. Sementara itu, pria lainnya tampak melompati kedua gedung tersebut, seakan tak takut terjatuh dari ketinggian ekstrim. Pemirsa, belakangan ini dunia kuliner agaknya telah berevolusi menjadi lahan kreativitas tidak terbatas, terutama bagi anak muda. Munculnya tren-tren baru yang dengan mudah viral turut membantu dunia kuliner hingga berkembang pesat dan berbanding lurus dengan majunya UMKM dalam negeri. Lantas, baru-baru ini jajanan unik apa ya yang tengah digandrungi banyak orang? Bersama Cafe Plus 62, mari telusuri beragam kreasi jajanan unik yang tengah memikat hati serta lidah pecinta kuliner di seluruh penjuru negeri. Baru-baru ini media sosial tampaknya tengah dibuat heboh oleh sajian es krim viral yang memiliki bentuk seperti ayam goreng. Sekilas, es krim satu ini memang benar-benar terlihat seperti ayam goreng tepung. Tapi faktanya, hidangan satu ini merupakan es krim berlapis coklat yang ditaburi dengan rebahan wagar. Wah, kreatif banget ya! The Fried Chicken Ice Cream yang baru-baru ini viral di Singapura hingga Amerika Serikat ini kini dapat dinikmati di Indonesia loh. Satu potong es krim unik ini dibanderol dengan harga Rp38.000. Namun menariknya, pecinta kuliner pun bisa membelinya dalam paket buket, layaknya ayam goreng di resto cepat saji. Satu buketnya bisa dinikmati dengan harga Rp138.000 ya. Cobain dong!
Tidak kalah unik dari hidangan ayam goreng es krim, gerai waffle yang satu ini juga menyuguhkan inovasi kuliner yang menarik dan unik, yaitu waffle stick. Terbuat dari adonan yang mirip dengan soffle pancake, waffle-waffle yang telah dicetak ini nantinya akan dilapisi dengan coklat cair dengan aneka topping yang berlimpah. Waffle stick ini memiliki beragam varian topping yang dapat dipilih. Mulai dari Nutella almond, abon mayo, crunchy choco, banana choco cheese, dan choco cacamelo. Menariknya, dengan ukuran super jumbo dan dijamin mengenyangkan, waffle stick viral ini bisa dinikmati dengan Rp9.000 aja loh. Murah banget kan? Nyobain cheese coin yang lagi viral di Korea? Nggak perlu jauh-jauh ke Korea. Mampir aja ke Pasar Malam Kodam di kota Surabaya ini. Gerai bernama Chisu ini menjajakan aneka Korean cheese coin dengan varian rasa yang beragam. Mulai dari rasa original, choco, berry, matcha, serta lotus. Terbuat dari adonan beraroma susu yang khas, serta keju mozzarella yang lembut, dipadu tekstur luarnya yang garing, menjadikan sajian ini double enak. Soal harga dijamin murah meriah. Mulai dari 20 ribuan, pecinta kuliner sudah dapat menikmati hidangan viral satu ini. Pemirsa, tidak dapat dipungkiri aksi kriminal merupakan ancaman nyata yang dapat terjadi di mana saja, bahkan di sekitar kita. Maka itu penting bagi kita untuk dapat mengenali gerak-gerik mencurigakan yang mungkin saja dilakukan para pelaku kejahatan. Dengan mengenali tanda-tanda mencurigakan tersebut, kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang dapat melindungi diri kita serta lingkungan sekitar. Berikut ini Cafe Plus 62 telah merangkum aksi-aksi kriminal terutama maling yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di lokasi-lokasi yang tak terduga. Komplotan perampok yang terdiri dari 4 pria bersenjata dilaporkan nekat melancarkan aksinya di sebuah toko emas yang terletak di Mall Metro Kajang, Malaysia. Rekaman CCTV menunjukkan keempat pria bertopeng itu mulai memasuki pusat perbelanjaan dengan mengenakan seragam penjaga keamanan, membawa serta senapan dan 2 pistol. Dengan palu yang mereka bawa, komplotan perampok itu tampak menghancurkan etalase kaca sebuah toko emas. Juga melepaskan tembakan ke dinding mal untuk menggertak pengunjung mal yang mulai dilanda panik. Aksi pencurian sepeda motor dilaporkan kembali terjadi. Kali ini aksi kriminal itu terjadi di depan sebuah toko HP yang terletak di Jalan Erlangga sekitar pukul 4.15 WIB dini hari. Melalui kamera CCTV, pelaku yang beraksi seorang diri itu tampak menghampiri sebuah motor yang semula terparkir tanpa pengawasan di halaman depan toko. Tidak ingin melewatkan kesempatan, pelaku lantas menuntun lalu membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke arah selatan. Viral di sosial media, aksi nekat 2 orang pria yang kedapatan mencuri anggur merah di sebuah toko di Jalan Gunung Andakasa dan Pasar Bali, Rabu 12 Juni 2024 pukul 20.34 WITA. Dalam video CCTV yang tersebar di media sosial, terlihat kedua pelaku dengan sengaja menyembunyikan sejumlah botol Amer ke balik hoodie yang dikenakannya. Situasi toko yang sepi pun membuat kedua pelaku cukup leluasa untuk melakukan tindak kriminal tersebut. Arlo kenapa?
Kata dokter, nggak cocok susu sapi. Berikan SGM Explore Isoprosoy. Proteinnya mudah dicerna, DHA berkualitas, dan lebih tinggi iron C. Dukung ia aktif dan cerdas. Juaranya Formula Soya. Dengan Koko Crunch ini hari yang lezat. Semangkuk penuh kebaikan dan rasa coklat yang dahsyat. Energi siap sekolah setiap hari. Crunchy Crunch, Coco Crunch. Menangkan liburan ke Singapura dan ribuan hadiah lainnya. Beli kemasan khusus sekarang. Malam bertabur cuan di JTV. Ini rahasia gue lawan bau badan. Poshman Deo Lotion. Lagi promo bro. Beli 6 saset ekstra 1. Lawan bakteri bau badan hingga 48 jam. Wanginya tahan lama. Poshman Deo Lotion. Beli 6 saset ekstra 1. Promo limited, buruan beli. Kelihatannya kita di situ-situ aja. Taunya kita duluan yang mulai. Kalau menjelajahi dunia banyak rasa, mulai dari Good Day Mochaccino. Dengan paduan rasa sempurna kopi dan coklat, jadi motivasi untuk lebih kreatif buat mulai yang lo suka. Minum dingin makin seru bareng teman-teman. Ayo mulai temukan dunia banyak rasa dengan Good Day Mochaccino. Ini Eros. Tulangnya kokoh tiada lawan. Skillnya menawan. Ya, ini Ultra. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Save Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur Sampai pagi, Save Night Charm. Milo Bang. Kapanpun kamu butuh energi, Milo Saset bisa kamu dapatkan di mana saja. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Milo. Kelihatannya kita di situ-situ aja. taunya kita duluan yang mulai. Kalau menjelajahi dunia banyak rasa, mulai dari Good Day Mochaccino. Dengan paduan rasa sempurna kopi dan coklat, jadi motivasi untuk lebih kreatif buat mulai yang lo suka. Minum dingin makin seru bareng teman-teman. ayo mulai temukan dunia banyak rasa dengan Good Day Mochaccino. Ini rahasia gue lawan bau badan. Poshman Deo Lotion. Lagi promo bro. Beli 6 saset ekstra 1. Lawan bakteri bau badan hingga 48 jam. Wanginya tahan lama. Poshman Deo Lotion. Beli 6 saset ekstra 1. Promo limited, buruan beli. Adek, minum susu dulu yuk. SGM Explore. Nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau. Hanya 80 ribuan. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Save Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur Sampai pagi, Save Night Charm. Di tengah berbagai kesibukan, ada yang penting yang kadang terlupakan. Saatnya habiskan lebih banyak waktu bersama keluarga yang paling berharga dalam momen sederhana yang lebih dari makan bersama. Ini saatnya keluarga jadi keluarga lagi. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat.
Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Talenta selebriti minggu ini sukses bikin panelis kaget. Dari nyanyi sambil akrobat, sampai yang bisa bela diri. Bisa nggak kamu tebak? Hidden Talent, hari ini jam 9:30 malam di GTV. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Kini ada satu alasan untuk Bunda beli SGM Explore. Raih dana pendidikan gratis untuk si kecil, total 2 miliar rupiah. Ayo beli SGM Explore sekarang. Pemirsa, berbagai peristiwa menghebohkan yang belum lama ini tersebar di media sosial berhasil mengundang beragam komentar, bahkan menjadi bahan perbincangan sejumlah warganet. Mulai dari insiden mengerikan saat truk damkar terhantam di perlintasan kereta, hingga momen penggerebekan gudang obat terlarang. Berikut Cafe Plus 62 telah merangkum sederet huru-hara yang tersebar di media sosial. Diduga akibat mati mesin, sebuah mobil pemadam kebakaran yang tengah melintas di jalur kereta api Haurgelis Indramayu ini terjebak di tengah lintasan, bertepatan saat sebuah kereta hendak melaju di jalur tersebut. Malang tak dapat dicegah. Kereta yang melintas dengan kecepatan di atas rata-rata itu pun tak sempat mengerem hingga berujung menghantam mobil pemadam kebakaran tersebut. Akibatnya mobil damkar itu pun hancur lebur. Beruntung ketika peristiwa itu terjadi, seluruh anggota pemadam kebakaran yang ada di dalam mobil tersebut berhasil selamat usai menyingkir tepat waktu. Sebuah rumah kontrakan yang berada di Parung Ciledug digerebek pihak kepolisian Polda Metro Jaya Senin 1 Juli 2024 lantaran dijadikan gudang narkoba. Penggerebekan itu dipimpin langsung oleh Brigjen Hengki di Res Narkoba Polda Metro Jaya. TKP awal ini kita nanti akan melakukan pendalaman proses penyidikan dilakukan oleh Subdit 3. Dalam kontrakan tersebut, tim kepolisian berhasil menyita 72 bungkus narkoba berjenis sabu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi pun turut mengamankan 2 pemuda, masing-masing berusia 29 dan 19 tahun. Diduga kurir yang menghuni rumah kontrakan tersebut. Hingga kini, kepolisian pun masih terus mendalami asal-usul barang haram tersebut. Viral di sosial media, detik-detik mencekam saat sebuah truk pengangkut mengalami patah chassis saat hendak menaiki kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin 1 Juli 2024. Peristiwa patah chassis yang terbelah menjadi 2 bagian itu diduga kuat disebabkan oleh muatan yang terlampau berat hingga tak kuat menahan beban yang diberikan. Bikin tak habis pikir, sejumlah mahasiswa yang hendak melaksanakan kuliah kerja nyata alias KKN ini berhasil dibuat tercengang oleh posko KKN yang akan mereka tempati selama 2 bulan ke depan. Ku tak pandai
berdusta, jujur saja kau boleh juga. Pasalnya, tak seperti posko KKN biasa yang umumnya terletak di desa-desa terpencil dengan fasilitas seadanya. Posko KKN 1 ini justru berada di sebuah rumah mewah yang memiliki arsitektur bagaikan istana. Mendapati fakta tersebut, mahasiswa-mahasiswa itu pun tak mampu menyembunyikan raut kaget, senang, sekaligus terheran-heran. Wah, 2 bulan cosplay jadi orang kaya nih. You make me un poco loco, un poquitito loco. Pemirsa, kemegahan arsitektur suatu bangunan yang tampak kokoh seringkali dianggap sebagai lambang kekuatan dan kebanggaan dari majunya konstruksi di dunia. Tetapi di balik stigma tersebut tak jarang ditemukan kelemahan, seperti kegagalan struktural yang bisa menyebabkan bangunan-bangunan tersebut tiba-tiba runtuh, bahkan hingga memakan korban, seperti sederet tragedi naas yang telah terangkum dalam tayangan berikut ini. Sebuah bangunan berjenis kondominium yang berdiri di La Sierra Development Tijuana, Meksiko ini ambruk pada April 2023 lalu. Usut punya usut, ambruknya bangunan di wilayah itu yang telah terjadi untuk kali kedua disebabkan oleh pergerakan bumi, alias tanah longsor di area rawan tersebut. Ketika itu, sebagian bukti yang menopang 4 bangunan apartemen itu runtuh, serta menyebabkan gedung itu jatuh ke jalan. Sebuah gedung apartemen yang terletak di kawasan Miami, Florida, tiba-tiba ambruk hingga menyebabkan ratusan orang yang tak sempat menyelamatkan diri, berakhir tertimbun puing-puing bangunan. Menurut informasi, ambruknya bangunan apartemen yang berdiri di dekat tepi pantai itu disebabkan oleh kerusakan struktural besar yang terjadi pada plat beton di bawah dek kolam di permukaan tanah. Lebih lanjut, ditemukan pula begitu banyak keretakan pada bagian bawah bangunan. Kerusakan yang dialami bangunan berusia 40 tahun itu kemungkinan juga disebabkan oleh udara garam korosif yang memapar selama bertahun-tahun lamanya tanpa pemantauan yang intens. Desember 2010 lalu, Metrodome Stadium yang tak lain adalah rumah bagi klub football Minnesota Vikings mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian atap, hingga menyebabkan bagian bangunan tersebut seketika ambruk. Diketahui insiden itu disebabkan oleh menumpuknya salju di bagian atap, hingga atap yang ditopang oleh tekanan udara itu seketika mengempis dan berakhir ambruk lantaran tak kuat menahan tekanan yang diberikan. Beruntung, peristiwa yang terjadi sekitar pukul 5 pagi ini tak meninggalkan korban, baik yang terluka maupun kehilangan nyawa. Bukan emak-emak namanya kalau nggak terkenal greget. Iya, tindakan berani emak-emak yang kadang selalu merasa benar pasti dipahami banyak orang. Bahkan tak sedikit tingkahnya mengundang gelak tawa, karena kelakuannya yang absurd, seperti pada beberapa momen berikut ini. Tak kalah kocak dengan emak-emak satu ini ketika berburu buah-buahan. Dalam sebuah tayangan video, nampak seorang emak-emak nekat memanjat pohon jambu. Awalnya ia memang hati-hati untuk mengambil beberapa buah jambu yang sudah matang. Bahkan saat itu ia juga diawasi oleh temannya. Namun beberapa saat kemudian, ia kehilangan keseimbangan sampai akhirnya membuat ia malah tercebur. Niat hati ingin menikmati kesegaran buah jambu, namun malah dibayar oleh segarnya air sungai. Antara kasihan tapi akhirnya justru bikin ketawa. Ya, ungkapan itu banyak diungkapkan netizen setelah melihat video seorang ibu-ibu yang mencoba untuk menerobos palang pintu kereta api. Awalnya video itu menggambarkan suasana di pintu kereta api. Palang pintu itu turun menutupi jalan karena akan ada kereta yang melintas. Namun beberapa pengendara motor lainnya berupaya menerobos pintu tersebut. Kemudian emak-emak dengan menggunakan motor itu berupaya menerobos dengan mengangkat palang pintu.
Tapi upayanya gagal. Pintu perlintasan tetap menghalangi sang emak-emak, hingga akhirnya tersangkut dan terjatuh bersama motor dan bawaannya. Di jalan raya selalu saja ada yang aneh dan tak terduga. Kali ini sebuah peristiwa nyeleneh dilakukan oleh seorang ibu-ibu. Tidak diketahui apa penyebabnya ia melakukan hal tersebut. Tampak dalam tayangan video, seorang emak-emak berbaju kuning tengah melakukan gerakan tarian di tengah jalan. Aksinya tersebut dilakukan ketika para pengendara tengah melintas di jalanan tersebut. Mungkin emak ini ingin menunjukkan bakatnya yang terpendam ke hadapan banyak orang. Pemirsa, galau dan patah hati merupakan bagian dari pengalaman hidup yang seringkali membuat seseorang tak nafsu makan. Namun, tidak perlu khawatir. Beragam kuliner pinggir jalan dalam tayangan Cafe Plus 62 berikut ini dijamin sukses mengusir perasaan galau serta mengembalikan nafsu makan. Wow, masa sih? Yuk cicipi aneka obat galau paling manjur berikut ini. Pecinta makanan pedas, ayo merapat. Tepat di sekitar alun-alun SD Lowo Lumajang, ada sebuah gerai kaki lima yang menjajakan jajanan viral bernama tahu kocek. Sesuai dengan namanya, jajanan kaki lima ini terdiri dari potongan-potongan tahu yang dikocek alias diaduk dengan resep sambal khas sekaligus nikmat. Potongan-potongan cabai rawit serta beragam bumbu sambal yang bersatu padu membuat hidangan satu ini benar-benar gokil. Gak heran deh kalau dalam sehari sang pedagang mampu menjual hingga 1000 tahu. Gak pakai mahal, 1 cup tahu kocek ini hanya dibanderol dengan 5.000-an aja. Rugi kan kalau nggak coba? Bicara tentang kuliner pinggir jalan yang unik, agaknya tak lengkap kalau tak mencicip beragam jajanan kaki lima yang ada di Kota Kembang, Bandung. Berada di Jalan Sabang Cihapit, kedai tepi jalan yang satu ini menyuguhkan kuliner unik khas tanah Sunda, yaitu surabi Cihapit. Surabi viral yang satu ini memiliki bermacam pilihan topping yang lezat, mulai dari sosis, keju, hingga abon loh. Wih, kelihatannya nikmat banget ya. Roti bakar yang satu ini sih dijamin semua tahu. Roti bakar Edi yang dapat ditemukan di kawasan Blok M ini memang melegenda karena telah eksis sejak lebih dari 50 tahun lalu. Rasanya yang dijamin nikmat dan harganya yang pas di kantong membuat roti bakar yang satu ini agaknya tak pernah sepi pembeli. Terdapat beragam varian rasa yang dapat dicicip para pecinta kuliner. Mulai dari kebo alias keju, coklat, dan pisang, hingga CKS alias coko crunchy keju dan susu. Masing-masing varian rasa hanya dibanderol 23.000-an aja kok. Toppingnya yang lumer dan cara membakar rotinya yang tradisional membuat roti bakar yang satu ini memiliki kekhasan yang tak ada dua. Seorang pegulat wanita asal Meksiko, Juana Barraza, sempat membuat publik tercengang berkat tindakan sadisnya menghabisi nyawa belasan wanita lansia. Usut punya usut, tindakan keji yang Juana lakukan ini adalah muara dari niatan balas dendamnya yang ditujukan kepada sang ibu. Lantas, alasan apakah yang melandasi Juana hingga akhirnya ia bermanuver menjadi sesosok pembunuh berantai yang begitu keji? Menurut penuturan kriminolog yang menangani kasus Juana Barraza, aksi pembunuhan yang dilakukan oleh sang atlet merupakan bentuk luka tak tersembuhkan yang ditorehkan oleh ibunya di masa lalu. Diketahui ibu Juana adalah seorang wanita alkoholik yang rela melakukan apapun demi mendapat minuman beralkohol tersebut. Bahkan saat Juana berusia 13 tahun, ibunya sempat menjualnya pada seorang pria tua bernama Jose Lugo dengan imbalan berupa bir. Selama 5 tahun hidup bersama Jose,
Juana berulang kali mendapat penyiksaan dari pria tua tersebut, baik secara fisik maupun mental. Tentu saja di mata Juana tindakan itu begitu kejam. Ia pun mulai berpikir bahwa ibunya lebih memilih Bir dibanding putrinya sendiri. Dari situlah bibit kebencian itu muncul dalam diri Juana. Perlakuan sang ibu yang semena-mena terhadap Juana kecil membuat ia tumbuh menjadi seorang wanita pendendam. Untuk melampiaskan luka masa kecilnya itu, Juana pun mengincar orang-orang dengan umur yang sama seperti ibunya untuk dihabisi. Maka itu ketika kriminolog serta profilier mendalami kasus yang melibatkan Juana, mereka menemukan jika korban-korban Juana adalah wanita lansia berusia di atas 70 tahun. Seperti yang diketahui sebelumnya, Juana Baraza merupakan seorang pegulat wanita profesional yang dikenal dengan julukan Silent Lady. Postur tubuhnya yang gagah dan berwajah maskulin, khas pegulat, membuat banyak orang menduga bahwa pelaku pembunuhan berantai itu adalah seorang laki-laki.